Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bagian 2, yaitu teknik untuk presentasi ya. Sebelumnya kita sudah membahas sekilas, maka sekarang kita akan masuk ke pokok pembahasan selanjutnya. Nah, pada dasarnya ya, teman-teman semua, presentasi itu memiliki alur secara umum, yaitu dimulai dari pembukaan, isi, dan penutup. Nah, tiga komponen ini adalah suatu komponen umum yang kemudian pasti ada dalam sebuah presentasi. Bagaimana kemudian kita membuka suatu presentasi, kemudian kita masuk ke dalam bagian isi, yaitu inti dari apa yang ingin kita sampaikan, dan kemudian kita tutup presentasi sebagaimana kemudian kita membukanya. Jadi, pastikan ketika kita membuka suatu presentasi itu dalam keadaan yang uh, powerful gitu ya, maka kita juga harus menutupnya dengan hal yang serupa gitu, sehingga akan berimbang antara pembuka, isi, dan penutupnya. Nah, persiapan dalam presentasi. Nah, ini adalah hal yang penting. Untuk kita yang mungkin tidak terbiasa ya dalam presentasi, maka tips yang pertama adalah jangan gugup. Ya, kenapa kita gugup? Karena yang pertama, slide presentasi ada kesalahan. Nah, maka pastikan sebelum kita presentasi, kita memeriksa kembali nih, ya, secara berulang dan secara berkala tentang presentasi yang kita punya, termasuk slide di dalamnya. Kemudian urutan tampil berubah. Nah, biasanya ini juga mempengaruhi kita ketika kita akan presentasi. Seandainya kemudian urutan tampil kita itu sudah kita tahu dan kemudian tiba-tiba berubah, nah maka itu juga akan membuat kita panik. Nah, tapi maka pastikan kita harus siap dalam segala situasi dan kondisi. Dan yang terakhir adalah kurang latihan. Nah, sehebat apapun kita ya teman-teman semua, jangan pernah lupa dan luput dari hal kecil, yaitu latihan. Mungkin kita menguasainya ya, tapi akan sangat berbeda karena kompleksitas ketika kita presentasi itu akan sangat berbeda ketika kita latihan sendiri dan ketika kita berada di depan dewan juri. Maka pastikan kita selalu latihan. Nah, beberapa hal ini ya kemudian akan membuat kita menjadi gugup. Nah, supaya perasaan gugup ini hilang gitu ya, biasanya kita bisa melakukan doa gitu ya, kita berdoa yang bisa menenangkan pikiran kita, kemudian makan ya, jangan salah, ternyata makan ya, itu justru akan membuat kita menjadi rileks. Kemudian kita tenang, kemudian kita mencoba berpikir positif dan sebagainya. Intinya adalah kita tidak perlu gugup. Kemudian mengelola waktu. Nah, ini adalah hal yang paling esensial ya dalam sebuah presentasi. Ini hanyalah sebuah gambaran saja ya teman-teman semua. Teman-teman bisa mengelola waktu atau mengalokasikannya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di sini saya hanya mencontohkan, misalkan di dalam presentasi itu yang paling penting dan paling utama adalah kita menyampaikan sebuah isi, bukan? Nah, maka pastikan kita punya porsi masing-masing. Misalkan di sini, ya, di awal kita punya porsi 20% untuk pendahuluan. Jadi kita sampai ke latar belakang kita dan sebagainya. Kemudian kita jelaskan metode apa yang kita pakai, itu porsinya 15%. Dan dari metode ini pasti akan menghasilkan sebuah hasil dan pembahasan, yaitu 60%, yang memiliki porsi paling banyak, karena di bagian hasil inilah kemudian letak ide kita itu berada. Dan baru terakhir adalah kesimpulan, karena kita hanya menyimpulkan dari apa yang sudah kita dapat. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Ya, ini yang paling penting ya dalam presentasi lomba KTI atau esai, waktu yang diberikan itu idealnya 10 menit. Ya, presentasi itu hanya 8 menit dan persiapan itu adalah 2 menit. Maka pastikan ya teman-teman semua dalam waktu 8 menit kita telah habis menyelesaikan presentasi kita. Karena ketika lebih dari 8 menit dan kita belum selesai untuk menyampaikan presentasi kita, maka ada pengurangan poin di sana ya. Mungkin tidak maksimal kita menyampaikannya. Dan jangan lupa tanya jawab masing-masing dewan juri itu adalah 15 menit ya. 15 menit untuk 3 dewan juri, seperti itu. Nah, kemudian ya teman-teman yang tidak kalah penting adalah mengatur alokasi waktu dan presentasi. Nah, biasanya ya, pengalaman saya lomba, itu adalah banyak kemudian tim dari beberapa univ yang kemudian tidak sampai selesai untuk menyampaikan ide dan gagasannya. Karena terlalu lama berkutat pada bagian-bagian yang mungkin tidak terlalu esensial, kemudian menghabiskan waktu mereka. Nah, inilah sangat penting manajemen waktu itu ketika kita ingin presentasi, karena disinilah kemudian letak kelebihan kita. Karena pada dasarnya tujuan kita presentasi adalah ingin menunjukkan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, bukan? Nah, sehingga kesempatan presentasi itu tidak akan pernah bisa diulang lagi. Nah, sehingga kita harus perlu segera mempropose atau menunjukkan bagian mana yang kemudian menjadi kelebihan dari ide kita. Sehingga kita harus masuk ke dalam slide pembahasan itu lebih banyak ketimbang harus pada hal-hal yang mungkin tidak esensial. Nah, tips dari saya secara pribadi adalah latihan menggunakan timer. Ya, kita mensimulasikan bahwa kita sedang berbicara di depan dewan juri, maka kita bisa menggunakan latihan menggunakan timer. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus mengetahui nih durasi yang dihabiskan per slide, khususnya bagian yang penting. Nah, kita harus bisa mengestimasikan per slide itu menghabiskan berapa detik atau menit.
Misalkan pada bagian awal, kemudian isi, penutup. Nah, misalkan pada bagian awal itu kita menghabiskan waktu sekitar 10 detik. Nah, berarti ada sisa waktu nih sekitar 7 menit 50 detik untuk hal yang lain, ya kan? Anggaplah kita presentasi 8 menit. Nah, maka kita harus mengetahui nih, per slide itu berapa banyak durasi yang kita butuhkan. Kemudian, saran saya adalah yang selanjutnya, kita harus mengetahui ya, memahami 2 atau 3 slide. Itu harus secara konsisten ya. Maksudnya adalah ketika kita lomba dan kita punya tim, maka pastikan masing-masing anggota tim itu menguasai ya 2 atau 3 slide. Misalkan kita punya 10 slide nih, maka kita bagi 3. Berarti ada yang kuasai 3, ada yang kuasai 3, dan ada yang kuasai 4 slide. Dengan begitu, itu akan memudahkan kita presentasi dan akan memudahkan kita untuk menjawab pertanyaan. Karena bagaimanapun juga, pastikan di setiap anggota tim itu memiliki satu orang yang paham akan beberapa hal. Tidak harus semuanya, tapi pastikan ada titik di mana itu menjadi kelebihannya. Dan yang terakhir adalah atur ritme berbicara. Nah, atur ritme berbicara ini lebih berkenaan pada tim, ya. Mungkin ketika kita berbicara kita agak cepat, tapi kemudian tim yang kedua, ketiga gitu ya, anggota kita yang kedua dan ketiga tidak cepat gitu. Nah, maka itu akan terlihat berat sebelah, maka pastikan kemudian ritme berbicara kita itu berada pada jalur yang sama seperti itu. Baik teman-teman semua, itu ya untuk pokok pembahasan teknik presentasi bagian kedua, dan kita akan lanjut di bagian yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.